pun bisa disebut sebagai anak manusia. Anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Nah, anak manusia. Apakah itu Yesus? Tidak. Yang dimaksud kemudian 3 hari 3 malam ini adalah pengkhianat, pemakan suap, orang fasik, orang yang dikutuk. Orang yang dikutuk. Nah, sekarang permasalahannya adalah Yesus. Apakah dia orang dikutuk? Kalau Yesus orang dikutuk, mengapa Yesus mengawali perkataannya di Yohanes 6 nomor 70? Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 orang? Satu di antaramu adalah iblis. Kenapa Yudas harus disebut iblis? Kenapa Yudas tidak disebut sebagai pahlawan? Bukankah oleh karena dia kemudian penyaliban itu ada, bangkit dari kubur itu ada? Coba. Dan kenapa Yesus mesti harus terkutuk digantung? Apa alasannya? Iblis pun bekerja. Apa bisikannya? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, ya, dia telah membatalkan hukum Tuhan. Wow, beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Hebat kali. Makanya saudara Kristen kalau ingin jujur nih, ingin jujur, kita bedah. Penyaliban itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari setan? Itu dulu. Orang Kristen akan bersuara, yang berdosa adalah yang menyalib. Oke, berarti penyaliban melahirkan dosa. Lalu dari mana Kristen mengambil kesimpulan penyaliban adalah penebusan dosa? Kalau ternyata pelaku-pelakunya mengalami maut. Saya mencuri, akibatnya saya dipenjara. Hasil curian dinikmati orang lain. Sekarang hasil curian itu mengakibatkan orang yang menikmatinya itu baik atau benar, atau itu adalah suatu kesalahan. Misalnya nih, ada pencuri ditangkap, hasil curiannya dinikmatin. Habis dinikmati, yang makan hasil curian itu mengutuk pelakunya. Gimana dong? Bom mencuri, curiannya dinikmati kemudian oleh orang Kristen. Habis itu orang Kristen makan kenyang semua. Habis itu mengutuk sang pencuri. Ini gimana ceritanya? Pencurinya dikutuk, hasil curiannya dinikmatin. Coba, ini kerja siapa kira-kira yang kayak gini? Kerja Tuhan? Bukan, Bang. Makanya ya seperti itulah adanya. Al-Quran dan Bible itu saling jawab-menjawab terkait tentang adanya iblis yang ingin menyamai Sang Yang Maha Tinggi. Makanya tanya kepada orang Yahudi, wahai saudara-saudara Yahudi, praktisi Torah, ya paman, kadia duduk sini, nih kopi, ini pisang goreng. Nah, silakan Anda minum pisang gorengnya dan makan kopinya. Saya mau tanya, kenapa saudara tidak mau duduk bersama dengan orang Kristen, berbicara mengenai ketuhanan, berbicara mengenai keselamatan? Apa jawaban orang Yahudi? Mereka bukan bagian dari kami. Mereka adalah Abu Dasarah. Mereka adalah orang-orang bidat dan seterusnya. Lalu mau kemana pijakannya orang Kristen kalau sudah ditolak sama tuan rumah kira-kira? Nah, ini masalah besar sebenarnya. Tapi memang materi ini harus dikaji sama orang-orang yang punya intelektual tinggi, kajian-kajiannya sudah kelas tinggi, materi-materi pendalamannya juga sudah kelas tinggi, kemudian kejujurannya juga level tinggi, lalu egonya juga tidak terlalu tinggi, dan syahwatnya juga jangan terlalu tinggi lah, kayak Pak Denny aja setengah-setengah. Gitu. Ya, silakan teman-teman. Ya, saya sapa dulu Pritas. Kalau saya lah bebas, Bang Zuma, kalau saya bebas. Nah, tuh, bebas kalau sama begini. Aduh, kita tengok ini. Pritas, selamat sore, Bang. Agama apa, Bang Pritas? Pritas? Pencerah? Halo, pencerah? Ya. Selamat sore. Agama apa? Sore Islam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ya, Prita suaranya Assalamualaikum. mendem. Ya, assalamualaikum. Suara saya terdengar nggak ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, terutama untuk iblis yang sebelah kiri. Penyaliban itu hadiah dari Allah. Di mana? Ini Di mana tertulis? jangan di mute. Jangan di mute, jangan di mute. Ayat 33 Iblis. Al-Maidah ayat 33. Coba kau bacakan saya. Alladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqtalu aw yusallabu. Gitu Blis, ngerti artinya Blis? Apa artinya? Apa artinya coba? Coba kau bacakan artinya ke saya. Ya aku bacakan ya, aku kira kau paham Blis. Kau nggak paham Quran ternyata Blis. Ya, silakan, silakan. Sesungguhnya adapun ya orang sesungguhnya? yang sabar kau Blis, diam dulu dong. Kau nyuruh aku ngartikan Blis. Kok gimana sih? Diam kau Blis ya. Kau nyuruh aku Terus. ngartikan tapi kau nggak mau diam. Diam dulu Blis, di mute dulu Ya, Blis. silakan. Ya di mute. Itu Ya udah, namanya kau Bang ngerti kan, Suma, kau dengar. bukannya blas tolong dong agak sopan sedikit lah. Ya kau yang mengartikan, aku yang diam. Aku mute, kau artikan itu. Tolong hargai dulu pencerahan. Coba kau bicara, kau buktikan bahwa Nabi Isa yang disalib itu, silakan kau buktikan. Malah kalau kau membawa data dari Al-Qur'an bahwa yang membuat kerusakan di muka bumi ini hanyalah orang yang dibunuh, yang disalib. Sekarang Yesus buat kerusakan nggak, Cuplis? Kan nggak, Cuplis? Hei. Makanya Yesus Blis, buat kerusakan nggak? kau tuh belajar Quran. Kutanya dulu samamu, kutanya dulu samamu. Bisa ngartikan kau, diam kau dulu. Kutanya dulu samamu, Yesus bikin kerusakan nggak di muka bumi? Hei, Di mute, jangan di mute. kamu membaca Al-Quran, innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an Iblis ini yuqattalu nggak mau sabar. au yusallabu. Coba, Sabar Blis. coba. Sopan sikit kau. Apakah Yesus membuat kerusakan di muka bumi? Tidak. Lalu kenapa kamu membawa dalil ini, Cuplis? Karena Bani Israel berbuat makar sama dia. Blis. Lah, ini tak ada hubungannya, Bani Israel Cuplis. berbuat makar sama dia. Wa makaru, Kau itu, wa makaru aduh ngaco Allah. kau, ini, kau ngaco. Al-Maidah ayat 33 ini kata Allah, hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan memerangi Rasulnya, dan yang membuat kerusakan di muka bumi hanyalah dibunuh atau disalib. Sekarang pertanyaan saya, kalau Nabi Isa atau Yesus yang disalib, apakah Nabi Isa memerangi Allah? Apakah Nabi Isa memerangi Rasulullah? Apakah Nabi Isa kemudian ini membuat kerusakan di bumi? Kutanya samamu. Ya, diam kau. Aku jawab. Ya. Allah mengatakan di Quran, wa makaru, wa makarullah. Diam mulut kau Blis. Wa makaru, wa makarullah. Wallahu khairul makirin. Terus Mereka apa hubungannya dengan ayat ini? Wa qaulihim inna Apa hubungannya dengan ayat ini? Ya Apa hubungannya Allah, dengan ayat ini? Kau langsung kepanasan. Apa hubungannya aku dengan ayat Ya ini? udah, Kutanya kita samamu. Boyo. Kutanya samamu nih, kutanya samamu sekarang ya. Sekarang kutanya samamu. Jangan di-mute, Menurut jangan di-mute. Al-Maidah, diam. Kalau saya bicara kamu diam. Sebagai murid kau harus dengarkan saya. Diam. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 33 ini, Kau udah selesai, ini mau ku jawab. Kau udah selesai. ini berbicara Iblis, bahwasanya kau udah selesai, yang dibunuh Turunin aja dan kalau yang nggak bisa nih. disalib. Turunin aja kalau nggak bisa diam kau. Al-Maidah ayat 33, yang dibunuh dan yang disalib adalah orang yang menentang Allah dan menentang Rasul Allah dan juga membuat kerusakan. Pertanyaan saya kepadamu, apakah Isa, apakah Yesus? Lari dia. Ini orang mencari-cari jalan. Mentang-mentang di Al-Quran surah Al-Maidah ada kata salib, Anda cocok-cocokkan kemudian. Bahlul, anak kodok. Bisa diam gak sih? Anak kodok. Ya. Itu fitrut itu. Ayat Al-Quran. Ya udah, silakan dilanjut teman-teman. Silakan. Jangan dulu dipotong, ya Allah. Lanjut abangku. Lanjut. Bang. Sudah. Saya rasa orangnya sudah nggak ada kan.
Kita nggak usah lanjutkan lagi. Yang pasti surah Al-Maidah ini kalau kita tanya kepada dia, innama jazaa'ul ladina yuharibunallah, yang memusuhi Allah, wa rasulahu, yang memusuhi rasul utusan Allah. Lalu apa kata Allah? Wa yas'auna fil ar, yang membuat kerusakan di bumi. Apa hukumannya? Dibunuh atau disalib? Pertanyaannya, apakah Yesus memusuhi Allah? Apakah Yesus membuat kerusakan di bumi? Apakah Yesus kemudian ini membenci Nabi Musa, membenci Rasulullah, Rasul Allah? Tidak kan? Berarti bukan Yesus, berarti bukan Nabi Isa yang disalib. Ini si Bahlul datang-datang kayak orang kesurupan, bawa-bawa Al-Quran surah Al-Maidah. Waduh, parah. Ngaku Islam tapi bukan Islam, ya kayak gini jadinya. Oke, adik-adik sekalian, Bang Saiful silakan akhi. Iya. Saudari Din silakan. Mungkin ada yang disampaikan. Saya sapa dulu kucing. Terjemahan aja nggak Ya bisa. sebentar sama dulu kamu. kucing. Kucing garong sebentar. Beradablah kau kalau masuk. Terjemahan aja nggak bisa sama si pencerah. Iya sebentar. Kau ucap salam dulu. Takutan langsung Loh, dipalang-palang. saya tadi terjemahkan kok. Saya terjemahkan Udah kok. kelihatan kamu tuh nggak ngerti, nggak paham apa isi dalam Iya, nggak Al-Quran kamu. apa-apa, nggak masalah. Sama si pencerah aja kamu nggak bisa ngomong. Iya, nggak Kau apa-apa, mau Bang. diskusi nggak? Kalau nggak saya Nggak apa-apa, turunkan. nggak apa-apa. Mungkin dia mau ini Gurunda mau pernyataan Gurunda kalah sama si pencerah tadi mau direkam. Oh iya, saya Aja nggak kalah. bisa. Si pencerah itu menang. Rekam. Menang dia, menang. Menang dia, menang. Si pencerah menang. Bang Zuma kalah. Kamu mana ngerti tadi apa yang dia ngomong sama dia? Enggak. Iya, saya nggak ngerti. Iya, Pasti kamu sip. nggak paham. Iya, saya nggak paham. Orang Dia kalau yang debat paham itu kok. satu-satu, selesai orang ngomong baru jawab gitu loh. Jangan orang Iya, belum iya, iya. selesai. Iya, iya, Nyambung. iya. Katanya Oke, gua oke, udah oke. hebat. Iya, Ya iya, udah, sip. kamu diskusi, Udah, Kak, cukup. kucing. Oh, Security aja sombong lu. sup. Oh, dia, kasihan dia ada. Bodat kau. Kasihan. Kalau mau diskusi dengan santun lagi, kucing garong naik, tapi jangan ngomong terus ya. Diskusi dialog gitu. Supaya nampak kalau kamu pintar, kamu cerdas gitu. Kamu paham ajaran Kristenmu. Jadi dialog sesuai dengan apa bahasannya. Simak dulu orang ngomong tentang bahasan apa, kamu tanggapi. Kalau enggak, ngapain kau di atas, cuma ngerepet aja. Kami enggak mendengarkan orang yang curhat, gitu, merajuk, enggak. Mau diskusi ya. Coba minta naik lagi dan tampilkan kau bisa paham yang ku sampaikan, mengerti kau dengan apa yang didengarkan. Berubah. Dialog sih, jangan ngoceh ya. Mantap. Itu si Truth itu Nggak sopan, aku nggak suka sama dia. Enak Pak aja Deddy ini manggil memang Bang konten Zuma yang santun. blas. Sore sebentar. Kacau. Kita lihat Ya. apakah kucing garong bisa Izin. dengan apa yang disampaikan Izin, berubah abangku. untuk berdialog ya. Izin abangku. Semuanya. Ya, sebentar Assalamualaikum kucing. ya. Saya moderator di sini kucing. Ya, udah. Selamat sore, Bang Kucing. semuanya. Ya, kalau mau Aku mau diskusi, bertanya. ayo kita diskusi. Ya, baik. sebentar Aku dulu, mau Bang. bertanya. Saya moderator, tolonglah dihargai, ya kan? Nah, kalau mau diskusi, ayo. Mau bertanya juga silakan. Tapi ketika dijelaskan, di mute. Nanti selesai Bang Zuma, silakan kau menanggapi. Oke? Oke, Ya, silakan bertanya. Silakan. aku mau bertanya ke Bang Suma. Ada nggak Allah itu berkata, aku beragama Islam? Ada nggak? Ada nggak? Pernah nggak? yang beragama itu manusia, Bung, bukan Silakan, Abang. bukan Berarti Allah itu bukan beragama Islam gitu. emang kamu pikir Allah itu makhluk? Allah itu bukan manusia, kok dia beragama pula? Lalu berarti Allah itu nggak punya agama gitu. Loh, kenapa Tuhan jadi beragama ya? Kamu pikir Yesus yang beragama itu Yesus, karena dia bukan Tuhan, dia manusia. Oke, kata Bang Suma, kok Allah itu beragama? Berarti Allah itu nggak punya agama gitu. Allah hanya meridai ajarannya yang diutus melalui para nabi. Al-yauma gimana? Lalu yang membawa agama Islam siapa? Yang membawa agama Islam itu adalah para nabi.
Yang membawa agama Islam itu para nabi. Ya, Siapa yang turunkan? Diturunkan atau turun sendiri? Tahu. yang membawa agama Nggak Kristen tahu. siapa? Ya. Coba sekarang yang ada yang naik lagi kucing garong, coba kau jelaskan ya. Yesus bawa ajaran Kristen nggak? Semakin nampak Coba, kebodohannya. naik lagi kucing Yang garong. tadi itu pertanyaan macam apa ya? Nggak tahu dia. Menunjukkan IQ rendah gitu. Tuhan kok beragama? Izin sapa dulu abangku. Silakan. Izin. Yang Pak Roh Kudus ya, Bun. Orang buat pertanyaan supaya nampak IQ-nya tinggi. Ini enggak. Menjatuhkan IQ-nya sendiri. Bisa. Ya, di Riu. Ya, Riu. yuk. Selamat sore, Bang. Agama apa, Bang? Oh, saya Islam. Pingin dengar-dengar aja. Di bawah aja. Izin ya, Bang. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dulu Bang Zuma bernarasi soal agama biar paham dia di bawah. Iya. Jadi kalau agama itu kan ajaran, ya. Agama itu konsep tidak kacau. Konsep yang tidak kacau. Supaya manusia hidupnya tidak kacau, maka Tuhan kemudian menurunkan ajaran dinul. Nah, terkait dengan agama Islam, Allah sudah menjelaskan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'amati wa raditu lakumul Islam madina. Allah ridha Islam itu sebagai jalan hidup manusia, bukan jalan hidup Tuhan. Kok Allah beragama? Asal daripada keselamatan itu Allah. Asal dari dinul Islam itu Allah. Allah yang mengajarkan kemudian dinul Islam itu. Bukan Allah pula yang beragama. Emang lu pikir Yesus? Ini Kristen ini dari mana, Bang? Gimana? Kalau Kristen ini dari Gimana? mana? Kalau Islam kan jelas ada di dalam Al-Qur'an kan, sesungguhnya Iya. Islam itu agama yang diridhoi Allah. Kalau Kristen? Kalau kita lihat ya dari Bible, menurut tanggapan orang Yahudi di dalam Kisah Para Rasul 4:24 nomor 5, Paulus ini adalah tokoh dari sekte Kristen. Dia tokohnya. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 11:26, pengikut daripada tokoh Kristen inilah kemudian pertama kali disebut Kristen. Pengikut Yesus tidak pernah disebut Kristen. Tidak ada. Seperti itu adanya. Jadi si Truth ini tadi masuk-masuk kemudian membahas tentang salib dan seterusnya. Ya, Al-Quran kan sudah menjelaskan itu. Kalau Anda membantah Al-Quran berarti Anda orang kafir, Anda bukan Muslim. Anda ngaku-ngaku selama ini Muslim, tapi Anda membantah. Saya di awal, Bang Denny, saya sampaikan bahwasanya iblis yang turun ke alam maut, bukan Yesus. Makanya itu dijadikan sebagai simbol angkatan jahat. Dia yang panas, Bang Denny aja nggak. Bang Denny mengatakan apa tadi? Dia katakan, aku bebas. Ya, Bang Suma, aku tuh nggak cepet panas kalau di sushi, panasnya tempat lain. Sebenarnya dia yang panas, tiba-tiba dia masuk. Padahal dia pernah menampilkan KTP Islam. Padahal siapapun bisa bikin KTP. Lucu dia. Masuk-masuk, dia seakan-akan cakupannya itu bahwa yang mati itu adalah Yesus, yang mati itu adalah Nabi Isa, karena dia bawa Al-Quran. Sedangkan Al-Quran yang dia bawa, Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33 itu data yang sangat akurat bahwa Nabi Isa bukan pendosa. Nabi Isa tidak memerangi Allah. Nabi Isa tidak memerangi Nabi Musa. Nabi Isa tidak membuat kerusakan di muka bumi. Berarti bukan dia yang dihukum mati, bukan dia yang disalib. Sementara Al-Quran mengatakan innama, sesungguhnya hanyalah jaza'u, pembalasan alladzina, orang-orang yang yuharibun,
yuharibun. Ya, yuharibuna itu artinya yuharibun. Mereka memerangi kemudian. Jadi sesungguhnya pembalasan bagi orang-orang yang memerangi Allah wa rasulahu dan rasul yang berasal dari Allah, auna, dan mereka berusaha untuk membuat apa? Fil ardi, di bumi, pasada, kerusakan. Mereka, kata Allah, yang memerangi Allah, memerangi Rasul, membuat kerusakan di bumi, ayyuqattalu, ya, bahwa yuqattalu, mereka dibunuh, atau yusallabu, mereka disalib, atau tukatta'a, apa itu, tukatta'a itu artinya dipotong, ya, dikurangi atau dipotong, dipindahin sebagian, dikurangin sebagian, aidihim, tangan mereka, wa arjuluhum, kemudian kaki, lentek kaki mereka, min, dari khilaf itu berlainan atau apa istilahnya, berlainan atau perbedaan yang berbeda. Yang berbeda, berlainan, ya betul. Ya seperti itulah, artinya udah sangat jelas kok. Tapi orang-orang ini justru menganggap bahwa Nabi Isa yang disalib, kemudian apa ya, Yesus yang disalib, sama si Trud tadi. Loh kok semangat kali dia membela penyaliban itu. Padahal di Al-Quran sudah sangat jelas, hukuman bagi orang yang memerangi Allah, bagi yang memerangi Rasul, dan membuat kerusakan di bumi hanyalah disalib. Maka benarlah apa yang diterangkan di dalam Ulangan 21:22, yang disalib di situ, yang dikutuk di situ adalah pembuat kerusakan di bumi. Orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati, sesuai dengan Quran. Kan sudah aku bilang tadi, Al-Quran dan Bible itu sambut menyambut terkait dengan penyaliban ini. Silakan. Keluarkan, terpencet. Iya, Bang Aiving. Ini Oten kok di bawah ada typing. Ya Allah. Kenapa nggak ada yang mau? Naiklah yuk. Nah, ini dia. Bang, ada yang mengucapkan terima kasih kepada Abang karena sudah memberitakan Injil katanya. Terima kasih Juma karena telah memberitakan. Astagfirullahaladzim. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Disimak diskusinya. Kalau bilang memberitakan Injil, kami di sini menyampaikan koreksi apa yang disalahkan, biasa pengajaran yang salah, yang tertuang dan yang dipahami koreksi oleh Islam. Salam, selamat sore. Iya, selamat sore Abang. Noise. Bang, Abang di mana Bang? Doubling lo Bang. Feedback. Di mute dulu bentar. Saya Ya, silakan dibuka lagi. Jangan dua perangkat Bang. Jadi feedback enggak, kita. satu. Kok feedback ya? Abang pakai headset. Oh, pakai apa ya? Oke, udah. Ya, udah oke. Ya. Bang, diskusi Bang, tapi yang apa ya? Yang tertib ya Bang. Ketika dijelaskan diskusi, Abang mute, iya, Iya, silakan terima kasih. bertanya, nggak apa-apa. Oke ya. Silakan Bang.
Saya cuma kasih keterangan aja Mbak, bahwa dari sisi baiknya saya ambil Bang Juma terima kasih udah menyampaikan Injil dengan versi Abang Juma. Dan keduanya, kalau kita simak tentang Bang Juma, itu diibaratkan Bang Juma kan selalu mengandalkan tentang Paulus. Kalau saya simak tentang ke Paulus, sebelum Paulus menjadi murid Tuhan Yesus, Paulus itu kan mengejar-ngejar pengikut Tuhan Yesus seperti kita yang sekarang. Jadi sekarang kita kan dikejar-kejar nih melalui Bang Juma. Nah, jadi saya senang di situ. Saya senangnya di situ. Jadi suatu saat pasti ada hikmahnya. Jadi jangan terlalu panas aja Bang Juma tentang umat Kristen, dalam arti kalau diibaratkan gini, Bang Juma kan orang Islam, agamanya Islam, ya kan? Ceritakanlah tentang agama Islam Bang. Kalau orang Kristen itu mau gimana juga Tuhan Yesus, seperti yang ada yang bertanya tadi kan, Allah itu beragama enggak? Bang Juma nggak bisa bilang agama kan, agama Islam nggak bisa kan. Nah, jadi sama juga. Maaf ya, ibaratkan Muhammad juga kan nggak, itu kan tergantung agama Islam, apa yang disebutnya dengan Muhammad. Begitu juga orang Kristen. Tentang gimana pun Yesus Kristus itu kan urusan orang Kristen, bukan urusan orang Juma, karena agama Bang Juma kan Islam. To the point Bang, saya nggak ngerti Abang ngomong apa Bang. Jangan dijawab dulu. Terkecuali Bang Juma Kristen, tapi ada yang terpelintir di Alkitab baru poin ini. dikritik sama yang punya Alkitab kan gitu, supaya cari tahu apa kebenarannya kan gitu. Itu maksud saya. Saya anggap ini Bang Juma seperti diibaratkan zamannya sebelum dipilih Tuhan Yesus sebagai muridnya. Ini Bang Juma nih posisinya nih, menggencar orang Kristen murid Yesus sampai kemanapun, nggak bakalan dikasih poin, ya kan? Saya bangga di situnya, saya senangnya di situ. Jadi saya Bang Ridwan, saya ketawa dari sudah tadi. ditangkap mungkin Bang, nggak usah kepanjangan, biar ditanggapi langsung supaya diskusinya berjalan berlanjut. Ya. Sambil saya ingatkan untuk yang umat Islam di Sumatera Utara, di Kota Medan khususnya, dan ya bagi yang di Sumatera Utara, gunakan sholat dulu. Lanjut Bang Juma. Iya. Baik. Jadi sebenarnya saya tidak ada urusan dengan orang Kristen, tapi orang Kristen inilah yang usil gitu ya. Kenapa orang Kristen itu usil? Karena di dalam amanat agung di agama Kristen memang ada pesan jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19, Markus 16 nomor 15, nomor 16. Ada perintah di dalam Bible untuk mengkristenkan seluruh manusia. Itu dulu yang Anda harus pahami. Artinya di dalam agama Anda ada ajakan menyembah makhluk roh. Nah, kami umat Islam tak mau. Kalau orang Kristen itu mengajak umat Islam menyembah kepada roh, makhluk roh, itu secara baik-baik saja, lurus-lurus saja, nggak ada urusan. Tergantung orang Islamnya mau percaya atau tidak. Ini masalahnya tidak. Agama Anda itu diajarkan untuk disampaikan dengan cara apapun, meski dengan cara mengelabui, menipu. Makanya salah satu metode yang kalian gunakan untuk mengkristenkan orang Indonesia, kitab Anda itu dibuat senyamar mungkin supaya bisa sama seperti tampak kelihatan seperti Al-Quran. Makanya banyak istilah Al-Quran di dalam Bible, sampulnya pun disebut Alkitab. Apa tujuannya? Untuk menipu umat Islam, agar umat Islam bisa terperdaya dan menyembah juga roh-roh seperti Kristen. Saya hadir kemudian untuk menghalau itu, nggak boleh. Orang Islam nggak boleh ikut-ikutan menyembah setan, nggak boleh. Umat Islam tidak boleh ikut-ikutan menyembah roh-roh. Biarkanlah Kristen menyembah makhluk-makhluk roh. Orang Islam nggak boleh. Apa salah kalau saya menghalangi kemudian itu?
Nggak salah dong. Siapa suruh Anda mengajarkan agama Kristen Anda kepada kami? Kami nggak suka. Ambil aja agamamu. Silakan Anda beragama dengan agama Anda sendiri, tanpa harus menggunakan istilah Islam, tanpa harus mengelabui kami umat Islam, tampil pakai jilbab, pakai koko, pakai kopiah, pakai tasbih, apa-apaan. Itu kenapa? Karena mempraktikkan ajaran Paulus. Filipi 1 nomor 18. Itu jelas itu. Dengan cara mengelabui. Oke? Itu satu. Yang kedua, Al-Quran membahas agama saudara. Al-Quran membahas Tuhan saudara. Al-Quran membahas kitab saudara. Jadi kalau saya membahas Kristen, membahas Yesus, membahas Bible, itu saya sedang menguraikan isi Al-Quran saya. Contoh, yang tadi yang saya katakan dalam Al-Quran itu, yang dibawa oleh manusia abu-abu tadi. Ketika Al-Quran menceritakan kemudian bahwasanya yang dibunuh dan yang disalib itu adalah orang yang berdosa, orang yang ingkar kepada Allah, orang yang kemudian ingkar kepada utusan-utusan Allah. Dialah yang disalib, dialah yang dibunuh. Innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Siapa mereka ini? Pembuat kerusakan, memerangi Allah, memerangi Nabi Musa, memerangi Nabi Ibrahim. Apa kata Allah? Ayyukattalu au yusallabu au tuqatta'a aydihim. Mereka yang dibunuh, yang disalib adalah pendosa. Sama seperti Ulangan 21. Barang siapa yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, hendaklah engkau bunuh dia. Dan jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhanmu kepadamu. Nah, sama dengan Al-Quran. Berarti yang disalib itu bukan Nabi Isa, yang disalib itu bukan anak Maria, yang disalib itu adalah pendosa, yang disalib itu adalah orang yang membenci Allah, orang yang membenci utusan Allah, orang yang membuat kerusakan. Siapa yang membuat kerusakan? Dia yang membantah firman Tuhan. Siapa yang membantah firman Tuhan? Ya agamamu. Agamamu yang membantah firman Tuhan. Mau saya kasih itu dulu lagi, bisa? Ya silakan. Nah, tadi kan abang bilang di awal kan udah bilang kalau Tuhan itu nggak membenci nabi-nabi yang lain, benar nggak? Ya. Nah, tapi abang bilang tadi kalau orang agama Kristen menyangkal itu membenci nabi yang lain, kok bisa? Ya kan? Nah, jadi menurut saya Bang Juma, supaya lebih memahami lagi, saya tahu Bang Juma udah belajar tentang Alkitab bisa aja, makanya selalu mengkutip-kutip yang salahnya aja. Semua Alkitab atau Al-Quran juga pasti ada kesalahannya. Nggak ada. Kalau dibawa juga ke Al-Quran, Al-Quran ada itu Bang. Al-Quran nggak ada, Dek. Ditulis itu. Ridwan, Al-Quran tidak ada salah. Kalau mau Bible kamu salah, Bible aja. Al-Quran yang disebut-sebut. Yang main Al-Quran tidak punya salah apa-apa. Tidak agama Islam bisa dibunuh. Terus itu ajaran apa Bang? Di mana itu tertulis? Benar. Saya kiai yang ngajari itu bilang saya. Saya tanya itu kiai. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Saya nggak agama Islam. Saya nggak. Ya makanya kalau berbicara itu harus pakai dalil Bang. Kayak saya berbicara pakai dalil. Kalau Anda berbicara tidak pakai dalil, waduh, kasihan itu. Dengar dong. Berarti kiainya dong yang menyamar. Ya, Anda kan cuma mengatakan kiai, tapi mana buktinya? Mana buktinya? Loh. Ada buktinya. Bang Juma juga kalau diminta buktinya. Apa bukti apa yang Anda minta? Saya akan kasih. Bukti apa yang Anda minta? Makanya saya bilang Bang Juma, kalau saya cuma bilang saran nih. Nih tanggal 3, maaf ya, saya cerita dulu dikit ya. Tanggal 3 kemarin adik perempuan saya agama Islam loh. Agama Islam. Saya sampai enggak ke gereja untuk supaya saksi menjadi saksi ke dia. Karena apa? Ini iman saya yang tergantung kepada diri saya, bukan masalah dia Islam apa enggaknya. Mau apapun anutan adik ipar saya,
adik saya ini nih, ini termasuk adik kandung saya loh, karena ini yang dilahirkan adik bapak saya, tapi agama Islam memang. Karena bibi saya itu nikah ke orang Jawa yang agama Islam dan ikut suaminya. Itu buat keluarga kita nggak masalah. Jadi dalam arti Bang Juma, seperti yang Abang bilang Juma tadi, tanpa ada membelok-belokkan, menjelek-jelekkan agama yang lain, itu sah-sah aja, nggak bakalan ada masalah. Tapi kan masalahnya sekarang Bang Juma, agama Bang Juma Islam, tapi Bang Juma mempermasalahkan agama Kristen, gitu loh. Benar ya? Agama Anda itu, Bang, agama Anda itu. Maaf. Nah, mau gimana pun kita berdebat Bang Juma. Maaf Bang Ridwan, tadi saya kan sudah bilang, kalau mau diskusi itu tertib. Ketika kamu ngomong, selesai ngomong, giliran guru kami ngomong. Gitu loh. Ya, silakan Bang. Ya, begini aja deh. Karena Kristen itu kan diajarkan kepada semua manusia untuk jadi Kristen. Saya tanya dulu kepada saudara. Di dalam kitab saudara itu Paulus mengaku dia dipilih dari sejak dalam kandungan ibunya. Mengaku loh. Galatia 1:15, aku dipilih dari sejak dalam kandungan ibuku. Paulus mengaku seperti itu. Sedangkan di dalam kitab Mazmur 58, penyesat itu dipilih dari sejak kandungan ibunya. Penyesat dipilih oleh Tuhan dari sejak dalam kandungan ibunya. Mazmur 58 nomor 3 nomor 4. Pertanyaan saya, Paulus ini dipilih sebagai apa dari sejak kandungan ibunya? Kan dia yang mengajarkan agama Kristen, bukan Yesus. Kalau Paulus dipilih sebagai orang benar dari sejak kandungan ibunya, berarti Kristen benar. Karena Kristen itu adalah agama Paulus, ajaran Paulus. Tapi kalau Paulus dipilih sebagai penyesat dari sejak dalam kandungan ibunya, berarti Kristen adalah ajaran agama penyesat. Sekarang tinggal Anda buktikan aja, Paulus ini dipilih dari sejak dalam kandungan ibunya sebagai penyesat atau sebagai orang yang membawa kebenaran. Itu dulu. Gak usah kita kemana-mana. Kalau Anda membahas, kenapa Bang Suma membahas Kristen? Anda lihat STT yang baru-baru ini viral. Mereka membuat sebuah lembaga di mana kurikulum pendidikannya ada Islamologi yang menghujat Islam, menghina Islam, menghujat Tuhannya umat Islam, bahkan menghujat Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu lembaga loh, itu lembaga. Jadi wajar ketika kami angkat bicara di sosmed, karena agama Kristen memang diajarkan dengan berbagai macam metode untuk supaya dianut oleh semua orang. Apapun mereka lakukan supaya orang bisa menjadi Kristen. Berbeda dengan agama Islam. Islam disampaikan dengan apa adanya, dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang ma'ruf. Berbeda dengan agama saudara. Saya pun berdiri di sini menyampaikan data. Saya tidak menghujat. Saya menyampaikan data. Dan kalau data saya itu error, silakan Anda luruskan. Karena saya hanya membawa Bible. Kalau saya bawa Al-Quran, kalian akan terbakar nanti. Saya bawa Bible. Saya bawa kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Romawi. Dua bangsa punya kitab saya bawa. Bangsa Yahudi, bangsa Romawi. Dua-duanya saya bawa. Perjanjian lama kitabnya orang Yahudi, perjanjian baru kitabnya orang Romawi. Dua kitab ini saya pakai. Contoh, kitabnya orang Barat mengatakan, aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku. Kitabnya orang Timur mengatakan, Allah memilih penjahat, penyesat dari sejak dalam rahim ibunya. Pertanyaan saya sebagai orang Asia, orang Indonesia, Paulus ini dipilih dari sejak dalam rahim ibunya sebagai apa? Kalau Nabi Musa dipilih dari sejak dalam rahim ibunya, Nabi Musa dari sejak lahir sampai dia menerima wahyu tidak memiliki dosa-dosa. Nabi Muhammad dipilih dari sejak dalam rahim ibunya menjadi nabi sampai dia menerima wahyu. Nabi Muhammad tidak memiliki dosa dari sejak dia dilahirkan sampai dia menerima wahyu. Nah sekarang saya tanya, Paulus dia dipilih dari sejak dalam rahim ibunya ini sebagai apa?
Coba Anda jawab. Kalau dia sebagai orang benar, agama Kristen adalah agama benar, karena itu adalah bentukan Paulus. Tapi kalau Paulus adalah penyesat dari sejak dalam rahim ibunya, maka Kristen adalah agama penyesat, karena Kristen adalah agama buatan Paulus. Silakan Anda jawab. Kalau Paulus itu Bang Juma, itu dari lahir itu udah dipilih Tuhan sebagai penghasut sampai dia dewasa. Makanya dibiarkan dia menghajar orang pengikut Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus dia. Setelah udah ada waktunya, Tuhan Yesus memilih dia dan memberikan pelajaran dan mengutus muridnya untuk memperbaiki kelakuannya. Di situ dia mulai bertobat dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Bang, saya belum selesai bicara, Bang. Saya luruskan, Bang, supaya Anda berbicara ilmiah. Galatia 1:15, Paulus mengaku dipilih dari sejak dalam rahim, bukan bertobat. Jangan mempermalukan Kristen. Jangan permalukan Kristen. Kualitas Anda rendah sekali dalam berbicara apologet. Wah, mulai ada yang panas report. Kena tombak kan? Jadi bilang kena tombak. Kena tombak. Ya, itulah Bang Ridwan ya. Yang disampaikan dari tadi mungkin Abang paham. Dialektika menggunakan saya dalil. paham. Bang Ya. Bang Bejo, saya paham loh. Maka saya ceritakan, Bang Juma kan tadi minta Paulus dipilih dari lahir itu yang penghasut apa yang benar kan gitu. Saya bilang, saya kasih keterangannya. Paulus dipilih Tuhan dari lahir, dia penghasut sampai dia dewasa. Kan saya bilang tadi, setelah sampai dia pengikut Tuhan Yesus, dia kejar-kejar sampai waktunya Tuhan memilih dia. Seperti yang saya bilang tadi awal, kalau Bang Juma sekarang ini adalah seperti Paulus yang menggencar-gencar orang Kristen, padahal agama Bang Juma Nggak usah mimpi ya. Seperti Nggak usah Paulus mimpi kau ya. saya nggak kau, bilang Bang mimpi. Juma supaya Kristen. Iya, mimpi kau itu namanya. Kan. Karena Nggak ada. sampai tuh buktinya kan, Mbak. Kau nggak Ridwan jangan bernarasi, lihat dulu lah dong, Dek. Seperti Paulus itu pembunuh. Pembunuh. Makanya Asal usulnya nggak jelas. dibaca dong dari awalnya, Bu. Maka tadi Anak saya bilang Bang tadi Ridwan, dibaca tadi dong kan dari- Anda dari simak awal. bagaimana Bang Juma itu Paulus. berdialog menggunakan Dibaca data dan dong. dalil yang Kenapa Anda bisa sendiri seperti harusnya itu? pegang dari Bible gitu ya. Kenapa Anda hanya menggunakan asumsi saja tanpa ada dasar dalilnya? Kalau yang disampaikan Bang Juma tadi mengenai Paulus, dasar dalilnya ada di dalam Bible ya, mengenai analisa itu sebagai wajar sebagai manusia yang berpikir gitu ya. Ini disampaikan kepada Anda dalam bentuk pertanyaan. Apakah dia sebagai penyesat atau penyampai kebenaran? Jadi kalau yang Anda sampaikan tadi ya, dasar dalilnya pakai apa? Kalau hanya analisa-analisa saja, dari mana dasar analisanya? Datanya dari mana? Sama, Pak. Apa yang disampaikan? Apa yang disampaikan dari Bang Juma yang mengarah kepada penyesatan gitu, coba? Ada nggak? Maka saya bilang tadi, semua itu mau di agama Islam juga ada penyesatan. Udah, sebentar Gitu dulu. loh. Ya, silakan. Ini sudah ada. Kena tombak ya, Bang? Iya, betul. Ada ya, silakan, Bang, silakan. Iya, ini Galatia 1:15-nya. Paulus mengaku, aku dipilih sejak dalam kandungan ibuku. Aku dipanggil oleh kasih karunia Tuhan dari sejak dalam rahim ibu. Nah, Paulus ini dipilih sebagai apa? Karena penyesat juga di dalam Mazmur 58 itu dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Coba Anda uraikan dulu. Kalau Paulus dipilih sebagai orang benar, sebagai rasul sejak dalam kandungan ibunya, berarti dia bertemu Yesus dong ya.
Selayaknya Yohanes Pembaptis bertemu dengan Yesus. Paulus ini dipilih sebagai rasul dari sejak dalam kandungan ibunya. Berarti dia yang mengawal habis Yesus. Mana buktinya? Malah dia menjadi musuh Yesus. Dia dipilih sebagai penyesat atau dipilih sebagai orang benar ini Paulus? Gak ada bertobat, gak ada. Karena dia sudah dipilih dari sejak dalam rahim. Dia sudah ditentukan oleh Tuhan. Itu menurut pengakuannya. Dan di dalam Mazmur 58 memang Tuhan memilih penyesat itu dari sejak dalam rahim ibu. Kejadian 49 nomor 27, keturunan daripada Benyamin akan menjadi serigala buas. Jauh sebelum Paulus lahir, Benyamin sudah dinubuatkan menjadi apa? Menjadi serigala. Paulus di dalam Filipi 3 mengaku apa? Dari keturunan Benyamin. Yang mengajarkan kemudian ajaran Taurat sudah batal kepada Romawi Yunani siapa? Paulus merampas ajaran Taurat, melemparkan kepada bangsa di luar Yahudi. Siapa itu? Paulus. Jadi pertanyaan saya kepada saudara, Paulus ini dipilih dari sejak dalam rahim ibunya itu sebagai apa? Bentar ya teman-teman, diambil alih sejenak, ada tamu. Silakan. Sejak lahir dia Paulus dipilih Bang Juma sebagai penghanyut murid-murid Tuhan Yesus sampai tiba waktunya untuk memperbaiki sebagai manusia biasa. Karena dia belum kenal Tuhan Yesus, dia menghancurkan semua pengikut Tuhan Yesus. Tapi setelah dia kenal sama Tuhan Yesus, makanya dia diutus hanyut ya kembali sebagai penghanyut ya. Dasarnya dikatakan dia akan kan udah saya bilang tadi, dia dipilih sebagai penghanyut. Enggak bang, yang dikatakan sampai pada waktunya itu penjelasannya dapat dari mana? Maksud Anda? Kisah para Rasul itu kah? Ya. Perjalanan ke Damsik kah? Ya, itu Bang Ridwan ya. Perjalanan ke Damsik itu maksudnya Bang ya. Apalagi mana ada yang lain. Sementara perjalanan ke Damsik ini sudah dibuatkan oleh Yesus sendiri. Ya, hati-hati apabila bertemu dengan penyesat yang berkata bertemu dengan Mesias di padang gurun, di bilik tertutup, bilik kecil. Jangan kau percaya. Beberapa kali Yesus mengingatkan tentang ini. Ya, tentang dia siapapun yang akan datang mengaku sebagai atas namanya, atas nama Yesus, menggunakan nama Mesias, untuk jangan percaya. Ini maksudnya. Sampai pada waktunya dia mengungkapkan bahwasannya dia bertemu Mesias. Yesus sendiri sudah mengingatkan. Hati-hati dengan penyesat yang akan datang, yang mengatakan dia telah bertemu Mesias di padang gurun, di bilik kecil, bilik penjara. Nah, jangan kau percaya katanya. Kenapa Bang percaya? Ini beberapa kali disampaikan dan itu Yesus menegaskan bahwasannya dia sudah memperingatkan ini. Ini sebelum dia dikatakan disalibkan. Jadi momennya dari mana Bang? Bilang sampai pada waktunya, waktu mana? Kalau waktu itu Yesus ingatkan, jangan kau percaya. Kenapa Bang percaya? Kalau tentang kisah para rasul, Bang, kisah para rasul yang tentang mengatasnamakan Tuhan Yesus, itu ajaran sesat. Makanya kita nggak percaya. Percaya dalam arti apa? Kalau dia tentang kayak ini nih, kayak zaman nih sekarang nih, yang menyamar-nyamar nih, yang menghanyutkan umat beragama. Seperti yang saya bilang tadi, ini namanya sama juga menghanyutkan agama lain dan agama yang lainnya. Oh, hanyut. Yang dimaksud tentang kisah para rasulnya bukan berarti jangan percaya. Ya benar, jangan percaya. Masih nangis.
orang-orang Masih Aki. Masih. Bawa penghanyut sekarang dia. Ya penghanyut tuh apa bang? Nggak jelas bang. Nggak tahu kita. Didefinisikan apa tuh? penghasut. Paulus itu penghasut supaya orang meninggalkan Tuhan menuju Benar. menyembah Itu Bang Juma kepada tahu. makhluk Tuhan. Iya kan? Iya, seperti yang Abang Juma bilang. Berarti selama ini kan, itu adalah rasul atau itu adalah penyesat? bahwasanya seperti yang Abang bilang Bang Juma bilang bahwa agama Kristen seperti ini, yang tentang agama Amsal seperti ini, Amsal 5 ayat 18-19 yang menyatakan seperti ini. Sama, jangan percaya sama orang Kristen, ibaratkan sama seperti itu. Lah kan Paulus ini yang menjadi penentu, Bung. Iya, Kalau Paulus saya ini paham, terbukti Bang, saya orang paham. benar, Paulus ini terbukti adalah Rasulullah, Rasul Elohim, maka saya yang akan turun tangan paling depan untuk melakukan penginjilan agar seluruh orang Indonesia menjadi Kristen. Tapi buktikan dulu bahwa Paulus ini bukan penyesat. Faktanya di lapangan, Paulus mengajarkan orang yang keluar dari kubur menjadi Tuhan. Gimana ceritanya? Seperti yang Bang bilang Juma tadi ya, Bang Juma kan bilang tadi, jadikanlah umat manusia jadi pengikutku. Emang dibilang, jadikanlah agama Islam jadi pengikutku, enggak kan? Ya, manusia, makhluk, seluruh makhluk. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Seluruh bangsa. Markus 16. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Itu perintah. Nah, oleh karena itulah kami nggak mau dikristenkan, nggak mau kami. Udah, Karena, jangan mau Bang Juma, jangan mau. Justru karena itulah saya hadir mengupas, mengulas, menguraikan. Jangan mau menjadi Kristen. Sama ketika ada orang datang menjual narkoba. Orang-orang nggak tahu kalau itu narkoba. Saya menjelaskan supaya orang ini tidak terjerumus ke narkoba. Saya menjelaskan narkoba ini apa. Narkoba itu begini-begini, jangan mau, itu bahaya. Orang akan tertolong dengan penjelasan saya, sehingga anak-anak bangsa tidak mengkonsumsi narkodong ini. Kalau tidak ada yang ngomong seperti itu, semua orang akan terjerumus untuk menikmati apa itu yang disebut narkoba. Jelas. Nah, sama seperti agama saudara. Maka muncul pertanyaan sederhana sebagai fundamental awal, pondasi awal. Paulus ini betulkah dia adalah Rasul Tuhan Elohim atau dia adalah utusan setan? Kan itu poinnya. Kalau dia utusan Tuhan, kenapa dia mengajarkan menyembah kepada makhluk bernama Yesus? Bukankah Yesus itu makhluk? Bukankah Yesus itu manusia? Kenapa dia mengajarkan menyembah kepada manusia kalau dia adalah utusan Tuhan? Tapi kalau dia utusan setan, wajarlah dia mengajarkan menyembah kepada manusia. Kenapa? Karena setan itu ingin menyamai yang maha tinggi. Bukankah Yesus sendiri mengatakan, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah setan. Ada nggak di antaranya di situ Paulus? Tak ada. Yang dimaksud setan di sini adalah setan. Karena Yudas kemudian dirasuki setan, dan hasil dari perasukan setan ini menyebabkan penyaliban. Berarti salib itu adalah hadiah dari iblis. Itu Bang, sederhana. Anda mengatakan dia bertobat, tapi dia mengatakan dia dipilih dari sejak dalam kandungan. Nah, dia dipilih sebagai apa? Penghasut. Nah, penghasut berarti dia pembisik kan? Berarti dia iblis. Anda sudah menjawabnya. Penghasut itu iblis, pembisik itu iblis. Iblis yang menghasut orang-orang supaya menyembah kepada makhluk bernama Yesus. Dia siapa tuh? Iblis. Ada nggak Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Yakub menghasut orang untuk menyembah kepada anak Maria? Ada nggak? Ada nggak? Terus sekarang saya mau tanya Bang Juma nih. Nggak ada Bang. Yang menghasut orang menyembah manusia selain daripada Tuhan adalah Paulus. Berarti Paulus ini sesuai dengan Mazmur 58, dia dipilih sebagai apa? Sebagai penyesat. Sederhana bukan? Ya iya paman. Sederhana Bang Juma, sederhana. Ya, emang. Itu. Dan secara terus? tidak langsung dan secara langsung juga Bang Juma udah menyatakan diri Bang Juma langsung bahwasanya Bang Juma sudah apa? Saya mengajak orang supaya membentengi akidah mereka untuk tidak menjadi pengikut Paulus. Itu ajanya. Bang Juma,
bentenginlah agama tetangga saya itu dengan agama Bang Juma. Bahwasanya aku agama Islam dengan Al-Quranku seperti ini. Umat agama Islam janganlah seperti ini. Itu dong. Jangan di agama Kristen. Ini bagian daripada ngajak. Amsal 5 ayat 18 dan 19 menyatakan birahimu seperti ini gini. Kenapa itu yang dibawa-bawa? Bang Juma. Kenapa itu ceritanya Bang Juma? Berarti posisi Bang Juma ini seperti apa nih? Ini Anda ini sebagai pengedar narkoba. Saya bukan. Lalu saya kemudian menyampaikan ya narkoba ini kepada halayak banyak. Anda panas, Anda marah. Gimana dong? Bang Juma, saya bukan marah. Anda menyalahkan saya rupanya. Mempertanyakan kenapa Bang Juma agamanya Islam tapi menghusut orang-orang Kristen gitu loh Bang Juma. Selagi aku seorang agama Al-Quran saya mengatakan innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ard fasada ayyuqattalu aw yusallabu. Orang yang disalib itu adalah pendosa. Orang yang disalib itu adalah pembuat kerusakan di atas muka bumi. Orang yang disalib itu adalah orang yang menentang Allah, menentang Tuhan. Nah, orang Kristen mengatakan yang disalib itu adalah Yesus. Saya tampil, tidak. Yesus itu bukan pendosa. Yesus itu bukan orang terkutuk. Yesus itu bukan pembuat kerusakan di bumi. Maka dia tidak boleh disalib. Karena yang disalib itu hanya pengkhianat, hanya pendusta, hanya penipu, hanya yang dikutuk oleh Tuhan yang disalib. Yesus tidak dikutuk. Ini Al-Quran saya sedang uraikan. Jadi kalau Al-Quran membahas Bible, itu karena Al-Quran memang sudah membahasnya 1400 tahun silam. Karena kedatangan Al-Quran untuk meluruskan ajaran nabi-nabi yang dibelokkan oleh Paulus in the gang. Anda paham sampai sini? Tidak, Paman? Paham saya Bang Juma. Ya, paham, alhamdulillah. Makanya saya tidak terlalu pengaruh Bang Juma. Makanya saya usahain di sini sharing di sini dengan Bang Juma supaya lebih saling memahami. Iya kan? Iya. Karena Bang Juma kan agama Islam udah saya bilang dari awal Bang Juma. Iya, tahu saya Bang Ridwan. Iya. Itu Bang. Makanya saya bilang tadi, saudara saya juga kandung loh. Ada agama Islam juga, tapi kita sekeluarga nggak pernah mengkecilkan dia. Justru datang ya, berkumpul ya. Ada yang kurang nggak? Tapi jadi agama Kristen lah, jadi agama Kristen. Kita nggak pernah seperti itu Bang. Itu seorang Kristen Bang, dan seorang agama Islam juga. Saudara saya itu karena Anda bukan misionaris. Loh, kalau misionaris ya pastilah disuruh Kristen. Anda bukan misionaris. Itu kan menurut Bang Juma. Apakah Anda misionaris? Saya tanya nih Bang Juma. Saya tanya ini. Kalau kita mengimani satu contoh, maaf ya, kayak Bang Juma nih udah mengimani Nabi Muhammad, ya kan? Iya. Nah, saya juga mengimani Tuhan Yesus saya, gitu. Jadi seperti apapun, kalau dia kuat imannya, dia nggak akan terkoyahkan. Mau dibilang apapun itu, penjinah lah itu, poligami lah itu, nggak bakal ngaruh. Kenapa Adam bisa Tapi terpengaruh? Kalau dengan cara Bang Juma seperti ini, kutanya dulu sama Abang, kenapa Adam bisa terpengaruh? Bukankah Adam melihat Allah langsung? Bukankah Adam sudah ada di Gan Eden? Bukankah Adam itu sudah dipenuhi semua kebutuhannya? Kenapa dia bisa terpengaruh? Karena ada iblis di dalam. Nah itulah makanya saya menjaga generasi berikutnya supaya tidak diganggu oleh iblis. Anda paham? Adam saja bisa jatuh. Yang saya Adam saja bisa permasalahkan nih jatuh. Bang Juma ya, yang saya permasalahkan nih, Abang Juma membentengi
saudara saya agama Islam dengan cara menjelekkan agama Kristen gitu loh Bang Juma. Saudara, sesuatu Paham ya? yang jelek itu Bahwasanya, tidak perlu, jadi tidak saya perlu dijelekkan, maaf nih, sudah Bang jelek Juma dari ya. sananya. Jangan berpikiran negatif ya. Kalau diibaratkan saya membawakan omongan Bang Juma yang tadi, Adam dan Hawa yang gampang terpengaruh oleh iblis. Bang Juma ini seperti apa nih posisinya nih? Saya seibarat, karena ini kan ceritanya ada Adam, ada iblis. Ya. Betul? Saya ini seibarat akal sehat, pembisik kepada akal sehat, akal sehat. Adam pada saat kemudian dia jatuh, Adam masih punya akal sehat. Tapi Adam kemudian jatuhnya dari bini. Ya. Iblis masuk dari bininya. Oke. Nah, inilah saya sebagai apologet Islam, pembela agama Islam. Kenapa? Karena Kristen ini tidak hanya mengajarkan Kristen lurus, tapi mengajarkan dengan cara menghina Islam, menghujat Islam, menghujat Allah, menghujat Rasulullah. Coba Anda lihat di STT itu, STT Nias. Coba Anda lihat bagaimana mereka menghujat umat Islam, menghujat sembahan umat Islam, menghujat Nabi umat Islam. Anda lihat itu. Terus kami mau diam aja gitu? Maaf nih Bang Juma, saya tanya. Itu terjadi sebelum Bang Juma menjabarkan perkataan Bang Juma apa sesudah? Sebelum? Bung, Bible itu sejak kemudian masuk ke Indonesia STT-nya itu Bang, maksud saya. Orang itu menjabarkan STT itu kapan dibentuk STT Nias? Ada yang tahu kapan didirikan STT Nias? 12 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu. Tahun berapa itu dibuka saya nggak tahu. 12 tahun yang lalu. Bahkan Taifuddin Ibrahim pernah jadi dosen di situ. Itu tahun 2003 sampai tahun 2006 kalau nggak salah menurut pengakuan beliau. Artinya apa? Sudah sejak lama sekolah tinggi 3 Tuhan ini mengajarkan kebencian kepada umat Islam. Ada nggak pesantren yang mengajarkan kebencian kepada Kristen? Ada nggak? Tunjukkan. Saya yang akan mendemo pesantren tersebut. Ada nggak? Ada nggak kemudian perguruan tinggi atau sekolah tinggi Islam yang menjelek-jelekan agama Kristen? Ada nggak? Saya yang akan memimpin pasukan saya untuk datang demo di sekolah atau pesantren tersebut. Tunjukkan aja di mana. Saya akan datang. Tidak akan ada, karena umat Islam itu tidak pernah mau mengurusi agama orang. Saya menjelaskan ini hanya di ranah diskusi lintas agama. Kenapa bisa terjadi demikian? Maka saya tampil sebagai pemateri. Kristen mengajarkan kepada umat Islam yang awam untuk pindah agama, menyembah kepada 3 dewa. Saya larang. Dengan cara apa saya larang? Saya jabarkan kemudian isi Quran, saya rangkaikan dengan apa yang tertuang di dalam Bible. Karena di Bible itu adalah hasil tulisan orang-orang yang melakukan apa? Penelitian. Bukan firman Tuhan ya, tapi tulisan tangan orang-orang yang disusun berdasarkan hasil penelitian mereka. Kalau hasil penelitian Bang, ada kebenarannya, tapi bukan firman Tuhan. Kebenaran informasi, tapi kedudukannya bukan firman Tuhan. Sama seperti saya katakan gini, di Makassar itu ada bandara yang bernama Bandara Sultan Hasanuddin. Itu hasil penelitian saya. Hasil penelitian saya itu benar, sahih, valid. Tapi itu bukan firman Tuhan. Samalah Bible. Begitulah ceritanya Bible. Ada kebenaran di dalamnya, tetapi bukan firman Tuhan. Informasi dari mulut Bang Suma tentang Makassar itu adalah benar, tapi bukan firman Tuhan. Begitu Bible. Jadi itu kan firman Tuhan. Sebagai hasil penelitian, ada kekeliruan, ada kesalahan, ada penambahan, ada pengurangan, ada revisi, ada koreksi. Kenapa bisa demikian? Karena bukan firman Tuhan. Nah, yang bukan firman Tuhan ini ingin ditanamkan kepada generasi muda Islam. Oh, nggak boleh. Langkai dulu mayatmu. Begitu abangku, Bang Ridwan. Nah, tadi masalah tadi itu coba Anda renungkan. Renungkan serenung mungkin. Paulus ini dipilih dari sejak dalam rahim ibu ini sebagai apa sih?
sebagai rasul kah? Kalau dia dipilih sebagai rasul, kenapa dia tidak dampingi Pak Yesus? Kenapa justru menjadi musuhnya Yesus? Kalau dia benar-benar dipilih jadi orang benar, jadi rasul, sebagai pendiri agama atau tokoh agama yang benar, maka sejatinya dia mengawal Yesus saat Yesus penginjilan, saat Yesus diobok-obok oleh Romawi. Tapi faktanya Paulus kemana pada saat itu? Aku dipilih. Dipilih apa, Paman? Dipilih ngumpet. Mana dia? Mana pada saat itu? Tiba-tiba aja nongol. Aku utusan Yesus. Tiba-tiba apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Makanya orang Yahudi tidak percaya kepada Kristen, agama buatan Paulus. Lihat sekarang, lihat kenapa Yahudi tidak beragama Kristen, kenapa Yerusalem tidak berubah menjadi agama Kristen, kenapa justru dipatikan pusatnya, kenapa? Direnungkan, kalau Paulus itu kemudian dipilih menjadi rasul, kenapa ajarannya bertentangan dengan Taurat? Kenapa ajarannya bertentangan dengan Yesus? Itu loh yang Anda renungkan. Kalau dia dipilih menjadi rasul, kenapa dia tidak mengawal Yesus? Kenapa dia tidak menjadi murid Yesus? Kenapa dia tidak menjadi orang yang kemudian membela ajaran Yesus? Kenapa? Kenapa 33 tahun baru muncul ngaku-ngaku bertemu Yesus di padang gurun? Siapakah engkau, Tuhan? Aku Yesus, Paman. Kok bisa? Yesus kan sudah di langit. Kok bisa ada suara berbunyi seperti itu? Itu suara siapa? Udah saya tanya Bang. Ya. Udah Pak. Abang tadi mempertanyakan tentang Paulus sejak lahir udah dipilih. Dipilih jadi apa? Sebelum dia terpilih sebagai murid Tuhan Yesus, dia manusia biasa kan? Kenapa dia terpilih sebagai murid? Dijawab Kan dulu Bang. dari rahim dia terpilih sebagai apa dari rahim? Oke. Dia dipilih dari rahim ya? Ya. Saya tanya Sebagai apa? Oke. Hah? Sebagai apa dia? Penghujat orang-orang. Nah, sebagai penghujat. Coba Anda baca di dalam Mazmur 58. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Bisa mereka seperti bisa ular. Mereka seperti ular tedung. Tuli yang menutup telinganya. Tuh. Dari lahir, dari sejak dalam kandungan. Kenapa tiba-tiba Anda mengatakan dia dipilih Yesus? Di mana Yesus memilihnya? Coba tunjukkan saya. Di mana Yesus memilih Paulus? Tunjukkan dalilnya. Nih. Di mana? Bang Juma, dengar ya. Bang Juma sejak lahir udah dipilih sebagai Islam nggak? Saya dari lahir, alhamdulillah saya sejak Islam, sudah lahir sebagai Islam. Dari lahir sampai SMP baik-baik aja kan? Sampai yes, baik-baik aja. Sampai sekarang aku baik-baik aja. Sekolah agama apologet Islam baik-baik aja kan? Iya sampai sekarang. Tapi saya baik-baik setelah aja. umur abang sekian puluh tahun menjadi pembenteng agama Islam, benar nggak? Ya. Sama nggak? Beda. Saya tidak pernah mengaku rasul. Abang manusia nggak? Paulus manusia nggak? Saya tidak pernah mengaku bahwa saya dipilih dari sejak dalam rahim. Oke, Paulus berbeda. Dia mengaku dipilih dari sejak dalam rahim. Kalau dia dipilih dari sejak dalam rahim, berarti ketika Yesus datang, dia yang mengawal Yesus dong. Kan dia dipilih jadi orang benar. Dia yang kawal Yesus dong. Ketemu sesama orang benar kan, harus saling ngawal satu sama lain. Faktanya ada enggak? Ada enggak Paulus berdampingan Yesus? Yang ada Filipus, Yohanes Pembaptis. Dan sama juga Bang Juma. Paulus kemana pada saat itu? Kemana Paulus yang dipilih dari sejak dalam rahim ini? Kemana dia? Kemana? Murid-murid Tuhan Yesus. Ke Bandung. Sampai Ngapain? waktunya umur sekian jual dompet kulit. Masa sih? Bang Juma. Iya Paman. Ada-ada aja. Bang Juma kan ayo biar direnungkan. Bang Juma juga renungkan. Abang ini sebagai apa sekarang nih posisinya? Waktu lahir Bang Juma baik-baik aja sebagai agama Islam sampai umur sekian tahun, puluhan tahun malah.
Sekarang Bang Juma posisinya sebagai pembenteng agama Islam dengan menghujat agama. Lo kok saya menghujat? Salah kau ini. Ya sama keliru aja kau Bang tuh. menjelekkan nama agama. Mana yang saya tidak jelekkan? agama. Buktikan dulu, Sama buktikan, aja. buktikan. Apa itu Buktikan namanya, ke saya kalau saya menjelekkan agama Kristen. Buktikan. Abang kan bilang renungkan. Enggak. Tadi Anda mengatakan saya menjelekkan agama Kristen. Tunjukkan. Renungkan Bang. Setiap perkataan Bang Juma itu supaya renungkan dulu. Di mana saya menjelekkan agama Kalau Kristen? bawakan ke diri saya sendiri sekarang. Di mana saya menjelekkan agama Kristen? Tunjukkan buktinya. Di mana saya menjelekkan? Saya justru menjelaskan, membantu Anda memahami. Paulus mengaku dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Saya yang menunjukkan data itu kepada saudara. Justru saya yang menerangkan penginjilan kepada saudara. Paulus mengaku dipilih dari sejak dalam rahim ibunya loh. Oh iya paman, yes. Mana dalilnya paman? Galatia 1:15. Dipilih sebagai apa paman? Nah tengok, lihat cara hidupnya. Dipilih sebagai apa dia kira-kira? Mulutnya mengatakan dipilih sebagai rasul, pada prakteknya dipilih sebagai apa dia? Sementara Mazmur 58, penyesat itu sudah dipilih sejak dalam rahim ibunya. Pendusta dipilih sejak dalam rahim ibunya. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Galatia 1 Korintus 9 20-21. Paulus kemana-mana dia berdusta. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang Yunani ngaku Yunani, kepada orang yang taat Taurat dia ngaku taat Taurat meskipun dia tidak taat Taurat. Kemana-mana dia berdusta. Berarti dia dipilih dari sejak dalam rahim ibunya sebagai pendusta. Dia mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, mengaku bertemu Yesus dalam bilik penjara. Berarti dia ini apa? Pendusta. Karena Yesus datang nanti di akhir zaman ditandai dengan cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat. Berarti dia ini dipilih sebagai pendusta. Pengikutnya adalah korban dusta semuanya. Saya tidak menghujat, saya tidak menghina. Itu fakta real di dalam Bible Anda. Pernah enggak Yesus berbicara tentang Paulus? Pernah enggak? Pernah tidak Yesus berbicara tentang Paulus? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Segala firman tersebut, ada enggak salah satu ayat yang membahas tentang Paulus dari Yesus? Paulus menjadi materi dari penginjilan Yesus ada? Padahal Paulus nantinya akan mencatat 13 buku untuk menjadikan orang menjadi pengikutnya, menjadi Kristen. Harusnya Yesus menghabiskan waktu untuk membahas tentang kerasulan Paulus, karena setelahnya akan muncul utusannya bernama Paulus yang akan mendirikan sebuah sekte bernama Nasorios, mengajarkan 13 kitab. Ada nggak Yesus menyebut satu kali pun? Tidak ada. Gila. Lalu dia siapa? Uang bapaknya aja nggak diketahui, mamanya siapa? Iblis diketahui nggak siapa bapaknya iblis? Iblis diketahui nggak siapa mamanya? Nggak diketahui. Iblis ditahu nggak sejarah hidupnya? Enggak. Paulus ditahu nggak sejarah hidupnya? Enggak. Ngapain aja dia ketika dia kecil, ketika remaja, kanak-kanak, dewasa? Ngapain aja dia? Nggak ada yang tahu. Siapa nama bapaknya? Nggak ada yang tahu. Lalu bedanya dengan setan? Saya tidak menghujat, saya hanya memberikan kemudian materi-materi penginjilan. Bukankah diberitakanlah Injil? Nah ini saya sudah memberitakan Injil. Sekarang tinggal Anda telaah. Benar tidak apa yang saya sampaikan? Kalau Paulus itu adalah rasul, Paulus ini dikasih oleh Tuhan untuk membantah hukum Taurat, harusnya Yesus kemudian mengajarkan tentang Paulus. Wahai kawan-kawan, ya paman, nanti setelah aku pergi, ada utusanku bernama Paulus ya, ikut sama dia ya. Ya paman, ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Yang dipanggil untuk melanjutkan tongkat estafet siapa? Petrus, Kepas. Yang dipanggil untuk melakukan penginjilan siapa? Filipus. Paulus kemana pada saat itu? Kemana? Nggak tahu paman, bisa jadi dia di Papua jualan kelapa. Mana?
Ada jawaban jadi dari gereja? Gak ada. Gimana dong? Makanya saya bilang Bang Juma, iya. Di awal udah saya bentengin kan dengan perkataan saya seperti ini loh Bang Juma. Kalau berdebat pun sampai tahun berapa juga saya dengan Bang Juma nggak bakal bisa menang saya. Karena apa? Bang Juma akan berusaha mengkasih dengan materi-materi yang sesuai dengan Alkitab. Benar nggak? Jadi maka saya bilang Bang Juma. Jadi sekarang Anda ingin tetap menjadi pengikut Paulus? Saya pengikut Tuhan Yesus lah. Lah, kalau Anda pengikut Tuhan Yesus, kalau Anda mengatakan Anda itu pengikut Tuhan Yesus itu Kristen atau bukan? Tuhan Yesusnya Kalau ngajarkan secara Alkitab nggak bakalan ada lah Bang Juma. Ya, enggak, jangan berbicara mengenai Bible. Berbicara mengenai Yesus. Yesus ini aliran kepercayaannya, dia termasuk Yudaism atau termasuk Kristen? Itu tergantung pengimanan seseorang itu Bang Juma. Nah, itu kan di sini kacaunya, di sini. Karena Anda tidak menggunakan akal Anda, Bang. Di awal juga tadi kan udah saya pertanyakan Bang Juma seperti itu, tapi Bang Juma nggak jawab. Apanya yang Anda awal tanya? juga tadi ada yang nanya. Apa? Sama itu Bang Juma. Loh, saya tidak menjawab apa. Nih, maaf ya. Ada nggak Nabi Muhammad bilang saya Islam? Ya, adalah. Islam itu aturan main. Sama Bang Juma. Nah, apa? Jadi apa aturan mainnya Yesus? Apa aturan mainnya Yesus? Itu. Aturan mainnya Yesus Yudaism atau Kristen? Ayo. Ya, Muhammad juga ditentukan nggak Islam Bang Juma? Saya tanya. Ikut tanya dulu. Yesus ini aturan mainnya Yahudi atau Kristen? Mengikuti keyahudian. Pertanyaan saya nggak Bang Juma Yahudi. Jawab dong. Itu Yahudi. Terus Maka pengikutnya Harusnya Yahudi. Yesus kan Kristus. Iya. Orang-orangnya Kristen. Ketawa lagi bibir kau yang bonek. Apa pertanyaan saya itu siapa? Sorry. Gigiku nyangkut di tali jemuran. Aduh, inilah risiko kalau bodeng. Gimana dong? Gimana dong? Dulu Juma. Muhammad ditentukan nggak dari adanya Muhammad? Al-Nasir itu siapa? Dari ditentukan nggak? Gimana dong? Orang yang pertama. Ayo. Bos, kau kalau nggak bisa tertib, kuturunkan kau. Dari tadi si Ridwan itu juga ada apa loh? Aduh sakit Bang, gigiku nyangkut di tiang jemuran. Resiko boleh kayak gininya. Gitu loh Bang Juma. Apanya yang begitu, Jadi kalau saudara? Abang Yesus, mempertanyakan Anda itu, mengatakan Anda pengikut dari Yesus. Yahudi, Bang. Yesus Kalau kita ini mengikuti dari Yudaism atau Yesus ini Kristiani. Itu aja dulu. Kalau mengikuti tentang Yesus dari Yahudi Bang, dibawa ke Indonesia, siapa yang mau jadi ikut Kristen? Ya ikut Tuhan Yesus. Siapa yang ikut Nabi Muhammad? Ya ikut dari Islam. Yesusnya sendiri Kristen atau Yahudi? Loh, Bang, maka saya bilang Bang Juma di awal, maaf ya Bang Juma ya. Udah saya bilang, maka saya bentengin diri saya dari awal. Mau debat juga saya nggak bakalan bisa menang karena apa? Abang Juma itu akan kasih statement-statement yang lain seperti ini contohnya. Yesus Kristus Kristen enggak? 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengaku pengikut Yesus, maka dia harus hidup sebagaimana, maka dia wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Yesus hidupnya sebagai Yudaism atau sebagai Kristen? Bagi Ini orang aja dulu. Dia agama Kristen lah Bang. Alamak. Kitab Anda sendiri yang mengatakan barang siapa yang mengaku pengikut Yesus, wajib dia hidup sebagaimana Yesus hidup. 1 Yohanes 2 nomor 6. Pertanyaan saya, Yesus hidup sebagai Yudaism atau sebagai Kristiani?
Tembak bang. Tembak bang. Udah ya Bang Ridwan, belajar lagi ya. Tadi Paulus Anda sudah akui dia datang sebagai penghasut. Penghasut itu iblis, pembisik ya. Yang kedua, Anda tidak bisa kemudian bergerak. Ketika saya tanya 1 Yohanes 2 nomor 6, di situ diterangkan, barang siapa yang mengaku sebagai pengikut pada dirinya ada Yesus, maka dia wajib loh, di situ tertulis, wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Yesus hidup sebagai Yudaism atau sebagai Kristen? Jawaban Anda nggak ada, kosong, melompong. Mudah-mudahan saudara Ridwan bisa melembutkan hatinya untuk mendapatkan hidayah. Demikian. Silakan teman-teman. Amin. Saya sapa dulu. Erbola. Bola yang paling bawah, bola. Astagfirullah. Bang Syawal, saya turunkan ya. Bola plastik. Bang Syawal. Allah. Kalau naik jadi berhala di bawah aja bangku. Hasar. Allah Akbar. Ini lagi yang naik. Biarkan bos tua, coba dia bisa berubah nggak tampilannya, mau diskusi, bisa mampu nggak diskusi, kalau nggak mampu campakkan lagi Diskusi yuk. Coba terangkan dulu Juma. Diam Habib dulu. Al-Nazar Kalau itu kau tidak siapa? tahu adat, kuturunkan kau. Alah kau sok tahu adat kau. Iyalah, muncung kau aja nggak tahu, nggak pandai kau bertutur kau. Loh, tadi saya bertanya. Emang sopan santun itu kayak mana? Kau pun juga di pinggir jalan lagi ngamen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bunda, cuma mau menyampaikan sebuah amanah dari buat Dinda Suma. Ada pesan dari abangku Pak Herman H3, amanah menyampaikan. Sudah lama beliau sering mampir ke tempat saya, sama-sama Dinda Suma, kita sama-sama di Makassar. Katanya penyampaian beliau, mohon maaf, handphone beliau itu mengalami kerusakan. Beliau yang sering berceramah dari gereja ke gereja, sehingga cuma beliau terhambat gara-gara terjadi pemboman yang di Jalan Kajola Lido, gereja Kajola Lido. Cuma itu saja amanah, karena amanah saya menyempatkan diri untuk naik menyampaikan kepada Dinda Suma, karena mengetahui bahwa alhamdulillah saya lebih tua, jadi saya memanggil Dinda. Mohon maaf, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, saya pamit turun Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam balik ya Bang sama beliau. Gereja yang ada di Jalan Kajola Lido itu jaraknya dari tempat duduk saya itu tidak sampai 200 meter. Pada saat kejadian saya lagi dalam ruangan, saya lagi kerja waktu itu. Ya Allah. Maksudnya ngebom Bang? Dibom? Oh iya, ngebom. Hancur gerejanya? Di depannya lumayan hancur. Meninggal juga pelakunya kan? Ya. Tapi tidak diketahui siapa pelakunya. Bali. Bikin saya sapa ya Bang. Adel. Halo. LB. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Salah pencet, mau tetep. Saya muslim. Oke. Ya, second turn. Soleh. Nita. Halo Nita. Aduh. Apa ini? Dek, Dinda, Akhi, semua, Bang Beco. Iya Bang. Saya numpang di sini bentar ya. Saya lihat dulu tukang kerja udah hampir jam 6 nih, setengah 6. Dik, saya lagi di gunung, lagi monitor teman-teman lagi kerja. Tapi saya di sini aja. Cuman kalau kalian udah bosan sama aku, diturunin aja.
Janganlah. Mana tahu. Lanjut bang, lanjut bang. Kami handle dulu kalau gitu. Lanjut. Iya, makasih ya. Saya masih di sini kok. Cuman saya mau konsentrasi lihat tukang. Ya, assalamualaikum. Saya masih di sini, masih Iya, iya, tertawa dengan kalian di sini. Itu mengakhir, Bang. Aku masih di sini sama kalian. lanjut. Oke, lanjut. Assalamualaikum Bang Juma. Ini handle. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bang, itu API itu di Sumatera